Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Kejadian pasal 3 ayat 12 sampai ayat 13. Alkitab berkata seperti ini. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Nah saudara, pada siang hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar bersama-sama tentang bahayanya sebuah perpecahan. Nah saudara, perpecahan itu ujung-ujungnya hanya menimbulkan kerugian besar di dalam hidup kita. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 12 sampai 13, Alkitab mengcapture bahwa peristiwa perpecahan tercapture di Alkitab untuk pertama kalinya di dalam kehidupan rumah tangga Adam dan Hawa. Nah, waktu itu Hawa dipengaruhi oleh ular, kemudian memakan buah terlarang. Ketika Hawa memakan buah terlarang itu, ternyata buah itu enak, kemudian ditawarkan kepada suaminya, dan suaminya memakannya juga. Akhirnya Hawa dan Adam jatuh di dalam dosa, mereka melanggar perintah Tuhan. Kemudian datanglah Tuhan, dan kemudian menyidang mereka, saudara. Dan Tuhan bertanya, apa yang telah kau perbuat? Kenapa engkau memakan buah terlarang yang sudah aku larang? Tuhan berkata seperti itu. Kemudian Adam menjawab dan mulai menyalahkan istrinya. Adam menjawab pertanyaan Tuhan dengan sebuah statement, perempuan yang kau tempatkan di sisiku Tuhan, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Perhatikan saudara, Adam menyalahkan Hawa karena memakan buah terlarang. Kemudian ketika Hawa ditanya oleh Tuhan, Hawa menjawab, ular itu yang mempengaruhi aku, yang membujuk aku, yang memperdayakan aku, sehingga buah terlarang itu aku makan Tuhan. Nah saudara bisa bayangkan di dalam Kejadian 3 ayat 12 sampai 13, secara tersirat menggambarkan keretakan sebuah rumah tangga Adam dan Hawa, di mana rumah tangga mereka sudah mulai pecah, sudah mulai nggak kompak lagi, sudah mulai tidak ada kesatuan atau unity di dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan menanyai mereka, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Dan kalau kita dramakan, mungkin situasinya bisa sangat kaya sekali saudara. Adam waktu itu menyalahkan Hawa karena sudah mempengaruhinya. Bisa jadi juga Hawa mengcounter statement Adam dengan berkata, ya lagian kamu aku tawarin kok mau. Nah kalau kita dramakan, mungkin dalam konteks conversationnya kita bisa lihat mungkin Adam dan Hawa mereka berdebat saudara. Dan untuk pertama kalinya dosa perpecahan mulai masuk di dalam rumah tangga Adam dan Hawa. Ironisnya, Adam dan Hawa berada di Taman Eden yang spiritual sekali, ada Tuhan di situ. Tetapi toh ironisnya perpecahan bisa masuk. Jadi hati-hati di dalam kehidupan kita. Perpecahan yang dibawa oleh iblis itu bisa berpotensi besar memecah setiap komunitas yang ada, bahkan sebuah komunitas di mana ada Tuhan di situ. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita hati-hati dan memiliki kepekaan. Kalau sudah ada perpecahan yang masuk dalam komunitas kita, kita harus cepat-cepat menghentikan hal tersebut, seperti orang yang buru-buru memadamkan api, bukan mengobarkannya makin menjadi. Nah saudara, apa yang terjadi ketika perpecahan itu dialami Adam dan Hawa? Tuhan berfirman kepada mereka bahwa mereka diusir dari Taman Eden. Taman Eden merupakan taman di mana berkat Tuhan ngumpul di situ, di mana setiap damai sejahtera ada di situ, ada emas, ada atmosfer taman yang begitu indah.
ada damai sejahtera. Taman Eden, taman yang sangat menarik. Tetapi ketika ada perpecahan antara Adam dan Hawa, ada konflik di antara mereka dan belum diselesaikan. Ketika ada perpecahan yang mereka belum selesaikan, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, sebuah taman yang penuh berkat Tuhan. Nah saudara, hati-hati di dalam kehidupan kita. Ketika rumah tangga kita diliputi konflik dan tidak kita selesaikan. Ketika komunitas kita diliputi perpecahan, diliputi konflik, dan tidak ada yang mau mengalah. Ketika gereja kita mulai direvolusi, diserang, dibombardir dengan perpecahan, dan tidak ada yang mengalah. Saya mau berkata kepada saudara, perpecahan yang ada hanya menimbulkan kerugian yang besar bagi kita. Karena kita akan terbuang jauh dari berkat Tuhan. Karena itu di dalam rumah tangga kita, komunitas kita, pekerjaan kita, gereja kita, organisasi yang kita bangun, kalau ada perpecahan kita harus buru-buru menghentikannya. Berkomunikasi, berdiskusi, dan menyelesaikan setiap konflik dengan hikmat yang daripada Roh Kudus. Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara seiman hidup rukun bersama dalam persatuan. Karena ketika ada kerukunan dan kesatuan, berkat Tuhan mengalir di situ. Berkat Tuhan bukan hanya soal materi, tapi soal spiritual. Bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa sebuah benda, tetapi berkat Tuhan di sini artinya sangat luas. Bisa berupa damai sejahtera, ketenangan, kedamaian yang gak bisa dibeli dengan uang. Dan semua itu diperintahkan Tuhan kepada sebuah komunitas yang penuh dengan keharmonisan. Sebaliknya saudara, sebuah komunitas yang penuh keegoan, penuh kepentingan diri sendiri, penuh keterpecah belahan, penuh dengan egoisme, penuh dengan selfish, semua mengejar kepentingannya sendiri. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan tidak akan diperintahkan di situ. Karena itu kalau kita mengamati sebagian besar sebuah komunitas yang terpecah belah, berkat Tuhan gak ada di situ saudara. Rumah tangga yang terpecah belah, berkat Tuhan gak ada di situ. Gereja yang terpecah belah, berkat Tuhan gak ada di situ. Karena sesuai dengan Mazmur 133. Karena itu mari kita menjadi pembawa damai, mari kita membangun kesatuan di dalam komunitas dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.